Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sabita Yusuf Tri Ramadhani dengan NIM 0801112823280020. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Mathematical Modeling of Growth of Tumor Cells with Chemotherapeutic Cells by Using Yang Abdel Katani Fractional Derivative Operator. Tentunya sebuah jurnal memiliki identitas. Identitas jurnal yang akan saya bahas itu ditulis oleh Manvendra Narayan Misra dan A.F. Al-Johani. Jurnal ini terbit pada tahun 2022 dengan volume dan nomor 16 dan 1. Nama jurnal ini adalah Journal of Taiba University for Science. Di sini tercantum sumber jurnal yang akan saya bahas. Latar belakang dari jurnal ini adalah yaitu kanker merupakan penyakit dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ketika ketika obat kemoterapi diberikan, obat ini tidak hanya menyerang sel kanker, tetapi juga memengaruhi sel normal dan sel imun. Sistem seperti ini sangat sulit dianalisis hanya dengan eksperimen laboratorium. Karena itu, model matematika digunakan untuk mensimulasikan pertumbuhan tumor, mengukur efek obat pada berbagai sel, dan memperkirakan kondisi yang optimal untuk terapi. Model matematika memberi gambaran dinamika waktu yang sering sulit atau mustahil dilakukan secara langsung pada tubuh manusia. Tujuan penelitian dari jurnal yang saya bahas adalah yang pertama, membuat model pertumbuhan sel kanker yang dipengaruhi oleh obat kemoterapi. Yang kedua, menggunakan operator turunan fraksional YAC untuk meningkatkan akurasi model. Yang ketiga, menunjukkan keberadaan solusi, baik secara matematis maupun grafik. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana obat bekerja paling efektif di pusat area tumor. Lalu di sini ada komponen model, yaitu jurnal ini memodelkan 4 komponen penting. Yang pertama NXT itu merupakan sel normal, yang kedua TXT itu merupakan sel kanker, yang ketiga IXT merupakan sel imun atau resistant cells, dan yang terakhir UXT itu adalah konsentrasi obat kemoterapi. Keempatnya dipengaruhi oleh difusi penyebaran dalam jaringan, kematian sel, pertumbuhan sel, interaksi antar jenis sel, dan efek obat kemoterapi. Setiap komponen dibuat dalam bentuk persamaan diferensial parsial, yaitu PDE. Selanjutnya, dalam menyelesaikan model, tentu saja ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah terapkan Laplace transform pada setiap persamaan. Yang kedua, pecah setiap solusi menjadi deret iteratif N0, N1, dan N2, dan seterusnya. Yang ketiga, gunakan operator YAC untuk mendapatkan solusi bentuk umum. Yang keempat, lakukan inverse Laplace untuk kembali ke bentuk waktu. Yang kelima, lakukan substitusi ke grafik dan simulasi numerik. Dan langkah tersebut akan menghasilkan solusi eksplisit dan juga solusi numerik dalam bentuk grafik. Untuk menyelesaikan model pada jurnal ini, terdapat persamaan-persamaan model dasar. Yang pertama ada persamaan sel norma, yaitu N. Di sini tercantum persamaan sel norma, dan makna komponennya yaitu ada DNN, itu adalah difusi sel normal, min A3, 1 min E pangkat min UN, itu adalah kematian akibat obat. Yaitu yang keempat, min C4NT adalah interaksi dan kompetisi dengan sel kanker. Dan yang terakhir, R2N, 1 min 2 min B2N adalah pertumbuhan logistik sel normal. Persamaan yang kedua ada persamaan sel kanker, yaitu T. Di sini tercantum persamaannya. Persamaan ini lebih kompleks karena sel kanker bertumbuh cepat, terhambat obat, diserang sel imun,
dan bersaing dengan sel normal. Persamaan yang ketiga ada persamaan sel imun I, yaitu term baru yang penting adalah PIT. PIT per mu plus T adalah aktivitas imun terhadap sel kanker. Epsilon merupakan sumber sel imun baru. Dan yang terakhir, min D1I adalah kematian alami sel imun. Yang keempat ada persamaan obat kemoterapi, di mana D2U-nya adalah pengurangan obat seiring waktu, dan theta T adalah fungsi pemasukan obat, misalnya tiap interval waktu tertentu. Persamaan-persamaan dasar yang sebelumnya ada ditransformasikan ke turunan fraksional YAC, yaitu penulis mengubah semua turunan waktu menjadi YAC fraksional derivatif, dan menggunakan turunan fraksional karena sistem biologis memiliki efek memori, misalnya sel kanker mengingat kondisi sebelumnya, obat membutuhkan waktu untuk menyebar, sistem imun merespons dengan delay. Model fraksional jauh lebih akurat untuk fenomena seperti ini. Lalu ada persamaan model fraksional. Contoh bentuk setelah diganti dengan turunan fraksional itu seperti ini, dan berlaku juga untuk T, I, dan U. Parameter alfa berada pada rentang 0 sampai kurang dari sama dengan 1. Alfa lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Semakin kecil alfa, maka semakin kuat efek memori dalam sistem. Dan di jurnal ini juga ada Laplace transform untuk menyelesaikan sistem. Karena persamaan fraksional sulit dipecahkan secara langsung, penulis menggunakan rumus seperti ini. Dengan menggunakan Laplace transform, persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar dan lebih mudah dipecahkan. Setelah itu dilakukan inverse Laplace untuk kembali ke domain waktu. Lalu eksistensi dan keunikan dari solusi, yaitu penulis membuktikan bahwa jika fungsi dalam model memenuhi syarat Lipschitz condition, maka model memiliki solusi yang ada existence dan uniqueness. Artinya persamaan ini stabil dan perubahan kecil pada nilai awal tidak menghasilkan solusi yang liar. Kemudian hasil numeriknya, simulasi dilakukan dengan memasukkan parameter biologis nyata seperti tingkat difusi, tingkat kematian sel, efektivitas obat, dan tingkat pertumbuhan sel kanker. Hasil utama simulasi itu yang pertama, sel normal N lebih tinggi di pusat tumor, X sama dengan 0, menurun ke arah pinggir. Namun perlahan berkurang seiring waktu akibat obat dan invasi kanker. Sel kanker T meningkat di bagian tepi jaringan dan tumbuh seiring waktu. Ini menunjukkan ekspansi kanker. Yang ketiga, sel imun I meningkat seiring waktu yang menunjukkan sistem imun merespons kanker. Yang keempat, obat yaitu U, konsentrasi obat paling tinggi di pusat X sama dengan 0. Efektivitas menurun ke sisi luar. Hasil ini sesuai ekspektasi biologis karena obat memang disuntikan ke pusat area kanker dan menyebar keluar. Dan kesimpulan dari jurnal yang sebelumnya saya bahas, yaitu pemodelan matematika dalam jurnal ini berfungsi sebagai pendekatan ilmiah untuk memprediksi, menganalisis, dan memahami dinamika kanker serta efektivitas kemoterapi. Melalui persamaan diferensial fraksional, model memberikan gambaran yang lebih realistis tentang pertumbuhan tumor, respon imun, penyebaran obat, dan potensi pengendalian kanker. Dengan demikian, pemodelan matematika bukan hanya alat teoritis, tetapi menjadi jembatan antara ilmu matematika dengan dunia medis, yang dapat digunakan untuk merancang terapi kanker yang lebih efektif. Baik, itu saja yang saya bahas pada video kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.